Yes, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Seperti janji kami di feed kita akan ada ingatan baik ya bersama dengan Pastor Yogi Santoso MTH. Jangan ketuker ya, karena di sini ada beberapa Pastor Yogi S gitu ya. Kalau disingkat, Ya, kalau nggak kenal beliau berdua bisa ketuker. Oke, sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Saya pasangan senang sekali ya banget emang ya. karena finally bisa bertemu di Zoom ya. Udah ini senangnya onsite karena kebetulan di sini ada sedikit kendala. Jadi pilihan Zoom ternyata yang terbaik ya. Oke, Gus Only, kita akan ngobrol bersama Pastor Yogi. Saya mau sapa dulu sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Pastor Yogi, apa kabar? Baik-baik. Baik, luar biasa ya. Kenapa namanya pasaran ya? Jangan keliru. Enggak sih, kebetulan ada dua. Oh, ada dua. Ya, yang saya kenal kebetulan ada dua, jadi S semua belakangnya ya. Seperti itu. Senang banget. Terima kasih waktunya, Pastor Yogi ya. Dan Ya, harusnya ini ada meeting dan bisa diberikan sedikit sela-sela supaya kita bisa berbagi our spiritual journey-nya Pastor Yogi. Suka sih soalnya kita berbagi di ingatan baik itu karena kayak nggak ada tema. Jadi temanya dalam artian bisa next time kita bakal puterin lagi gitu ya, tetap menjadi berkat. Pas Regi, kenalan sedikit boleh sapa Good News Family, masih inget kan? Sapaannya Good News Family ya. oke, Good News Family. Sudah nih saya sapa ya. Perkenalkan, saya Hostnya Yogi. disapa. Oh, hostnya. Tak kira hostnya sudah Hostnya juga disapa. disapa. Enggak sih, bercanda. Oke, kita sapa hostnya. Gimana kabarnya, Kak Egi? Baik, Mas Yogi. Baik. Ya ampun. Pengalaman apa yang mau diceritakan kali ini? Kebalik ya. Oh, kembali. Loh, katanya Tapi suruh kadang-kadang disapa. gitu loh Mas Yogi ya. Jadi host itu tanya terus, nggak pernah ditanyain gitu. Ya Jadi udah, begitu ini tak ditanyain balik kayak yang aja. bahagia. Tak balik ya. Aku yang tanyain kamu, eh. Enggak deh. Oh, Next kok time enggak nanti sih? di apa kesempatan yang berbeda saya mau juga ditanyain sih. Tapi pasti Oke, di program yang berbeda ya. Oke. siap. Buat kenalan dikit nih profil ya buat Gunung Somni semua, ada beberapa yang belum begitu akrab, ada yang sudah kalau Anda biasa di Deep Talk Session, boleh juga ngisi di sana. Kenalan dikit, aktivitas, asalnya dari mana, kayak gitu kali Pak Srigi. Ya, sekarang saya pelayanan di GPT Kristus Alpha Omega. Mhm. Ya, kadang pelayanan, kadang pengangguran gitulah kira-kira ya. Kalau pas ada Oke. pelayanan ya pelayanan gitu. Kalau enggak ya me Mhm. time, terus Mhm. di rumah bersama anak-anak ya. Karena saya orangnya suka di rumah, Mhm. ya, biar ngirit maksudnya. Home Biar ngirit. person. Di Iya, iya. rumah itu sudah merupakan sebuah kemewahan buat saya. Yes. Ya Mhm. udah itu aja. Jadi menikmati hidup ya Mhm. itu panggilan saya kayaknya, menikmati hidup. Oke, iya, betul sekali. Setuju banget. Terus apalagi? Cita-cita dong waktu kecil. Cita-cita. Padahal Wah, sekarang masih kecil. cita. Iya loh, padahal ini sekarang masih kecil cita-citanya. Cita-cita dulu pengen menjadi Doraemon ya. Karena waktu kecil kan tontonannya di RCTI itu Mm-mm. ya itu ya Doraemon, Dragon Ball gitu. Kenapa Mhm. saya suka Doraemon? Karena kalau mau apa-apa tuh dia bisa. Jadi kantong ajaib. Iya, iya, betul. Itu Ya kayaknya emang itulah. seangkatan Itu. cita-citanya jadi itu semua rata-rata ya. Seangkatan itu semuanya pada cinta Doraemon. Ada berapa yang Ya apa? mungkin. Ya kan? Beberapa artis juga ada tuh. Kayak Doni Sibarani itu juga cintanya sama Doraemon. Kayak emang seangkatan rupanya ya. Oke, jadi Sebetulnya ya kalau cita-cita nggak terlalu dari kecil kayaknya saya bukan tipe yang cita-citanya apa banget gitu enggak. yang Kayaknya ngelis memang gitu ya, enggak ya? Mm-mm. ditakdirkan untuk mengalir bersama kehidupan gitu aja. Mhm. Jadi jarang untuk ngelis kepingin apa. Banyak kan ada beberapa orang yang suka 1.001 mimpi kayak gitu tuh ditulis gitu ya. Ya, Tapi saya kalau ternyata aku ada enggak, mungkin enggak. Mm-mm. ya itulah kekuranganku, tapi juga bisa jadi Kelebihan. kelebihanku Yes. karena jadi orangnya enggak terlalu gampang stres gitu. Mm-mm. Ya Mm-mm. kalau ada dimakan, enggak ada enggak makan gitu. Kalau ada Mhm. uang beli, enggak ada uang ya udah gitu aja. Yes, yes.
Setuju, karena memang kayaknya berjalan bersama Tuhan seperti yang dinikmati sekarang ini ternyata begitu ya. Meskipun Ya, bilang life is never flat, tapi ternyata kalau bersama Tuhan itu kita dibawa untuk rasanya seperti flat, stabil. hmm. Mau ada badai ya juga terlihat seperti nggak ada apa-apa. Karena tipe-tipe kepribadianku kayaknya kayak gitu kayak di. Jadi Yes. Mm-mm. kalau dulu ingat main ke Dufan di Jakarta Mhm. itu kalau Yes. ada takbitur atau acara keluarga itu aku masuknya ke wahana-wahana yang tenang maunya. Itu ya Mhm. paling aku suka itu Istana Boneka. Karena Tas, karena kapalnya kan pelan gitu. Tapi kalau disuruh naik tas. apa jet coaster kora-kora, sorry, aku gak bisa. Ya, Pernah naik sekali. kora-kora turun pingsan. Naik sekali aja udah cukup gitu. Jadi itu Ya, yang membuat mungkin hidupku cukup flat, correct, tapi right. aku menikmati lah. Jadi Ya, menerima diriku sendiri. yes, puji Tuhan. Ini hal yang mungkin jarang kita dengar ya, atau mungkin Anda pernah dengar ya, tapi bersyukur karena di pagi hari ini kita juga terinspirasi untuk Anda yang ngerasain kayaknya tuh jangan flat. Enggak, ternyata memang bersama Tuhan tuh kita bisa dibawa untuk flat. Artinya mau diguncang seperti apapun tuh kita terlihat stabil. Orang nggak tahu isi hati kita bergejolak seperti apa. Well, Betul. Baikin. Kalau dalam perjalanan hidup Pastor Yogi, kapan momen pertama kali menyadari bahwa apa yang Tuhan inginkan itu bukan sekedar keterlibatan nih, atau kayak apa sih, cuman pelayanan, datang ke gereja bukan cuman itu, tapi sebuah calling hidup yang harus dijalani dengan serius bersama dengan Tuhan. Ya, jadi bagaimana mungkin prosesnya ya, proses perjalanan itu, bagaimana proses mendengar suara itu, memahami panggilan itu, mungkin bisa diceritakan di siang hari ini. Oke, jadi Yes. kisahnya sebetulnya secara natural waktu Mhm, itu berjalan ya seperti yang tadi awal aku ceritakan karena tipeku kan tipe bukan yang sangat ambisius terhadap sesuatu. Jadi mhm, mungkin caranya Tuhan berbicara kepadaku pun ya sangat natural sekali. Kemudian waktu itu karena awal-awal kira-kira tahun 2004 akhir atau mhm, di 2005 awal, nah itulah masa di mana di keluargaku itu mengalami krisis ekonominya. mhm, Jadi usahanya papa itu gagal, bangkrut, terus punya utang. mhm, Nah, tapi di masa-masa itulah kita bertemu dengan Tuhan. Tentu mhm, dilayani oleh beberapa teman-teman waktu itu ada tetangga, kemudian juga ada pendeta dari gereja kecil yang mhm. sempat datang ke rumah beberapa kali kunjungan dari situ. Nah, terus dari situlah mamaku tuh sering setel radio. Nah, ini radio nih penting nih. Zaman dulu kan belum ada YouTube ya. Mhm. Nah, nyetelnya itu pokoknya di rumah ya paling gampang, paling murah itu kan radio. Nah, di situ pelan-pelan itu secara nggak sengaja aku dengerin lagu rohani, terus dengerin khotbah gitu. Nah, ternyata itu merupakan benih yang masuk ke hatiku. Mhm. Nah, pelan-pelan terus kok tertarik, terus ada rasa yang berbeda gitu ya. Terus mulai Mhm. baca Alkitab, mulai belajar firman pelan-pelan. Tapi waktu itu belum bergereja lokal karena Mhm. waktu itu aku bukan dari Kristen. Mhm. Jadi ada proses transisi dari kepercayaan yang lama ke Mhm. Wow. Kristen. Nah, Mhm. sempat ke gereja, coba gereja tertentu, Mhm. sampai akhirnya nyasarlah di GBT Alpha Omega Gajah Mada karena Mhm. diajak waktu itu ada salah satu program yang aku datang. Nah, waktu masuk disitulah seperti hatiku berkata, nah ini rumahku di sini. Oke. Gitu. Jadi Mhm. nggak ada yang ngajarin, belum Mhm. pernah dengar juga tertanam Yes. dalam gereja lokal juga nggak pernah dengar pengajaran itu. Dan padahal juga sudah mencoba dan lebih tertarik ke gereja lain. Mhm. Tapi aku merasa Tuhan menanam aku di sini. Bukan berarti gereja ini lebih baik dari yang Ya. lain juga Mhm. tidak. Tapi memang Tuhan taruh aku di sini. Jadi Mhm. ya akhirnya tertanam di sini dari sejak waktu itu dan nggak pindah-pindah lagi.
Terus, nah perjalanannya adalah ya panggilannya secara natural, terus ikut komunitas, ikut Mhm. pelayanan. Memang waktu itu dari awal di pemuda remaja kan, Mhm. ikut ibadah youth gitu. Nah, secara hati memang ada keinginan untuk melayani. Ya udah Oh. berjalan gitu aja. Mhm. Mungkin ada satu penglihatan nggak pernah, mimpi yang aneh-aneh juga nggak pernah. Mhm. Cuma justru waktu itu ada di GBI waktu KKR Pemuda, Mhm. salah satu konfirmasi yang aku terima tahun Mhm. 2006 akhir Desember itu KKR Youth Kota waktu itu masih namanya, tempatnya Mhm. di GBI Gajah Mada. Mhm. Ya. Nah, waktu itu ada dua pembicara, yang satu dari Malang, yang satu waktu itu mentorku sendiri yang dari Mhm. gereja sini. Jadi, nah waktu itu ada altar call tentang panggilan Tuhan. Nah, disitulah dikonfirmasi ya, cuma peneguhan aja, didoain Mhm. sama pendetanya waktu itu. Mmm, Nah, oke. itu yang membuat salah satu aku lulus sekolah SMK Mhm. itu tahun Mhm. 2006 Mhm. dan aku tetap di Semarang untuk menunggu proses pelayanan itu. Ya Mhm. harusnya aku keluar kota, cuma rasanya masih pengen di Semarang. Mhm. Dan tahun 2007 itu mulai proses masuk full staff full time di GBT Gajah Mada. Oh. Oke. Januari 2008, nah itulah Mhm. pertama kali masuk. Tanpa tahu Mhm. gajinya berapa, dan memang nggak tanya-tanya, harus pokoknya masuk gitu aja sampai Mhm. sekarang. Wow. Udah menjalani gitu. Nah, Mhm. terus satu konfirmasi lagi Mhm. adalah Mhm. waktu itu mama aku pernah cerita, jadi kalau kecil diantar jemput ke sekolah naik angkot, itu Mhm. mamaku tuh beberapa kali bilang, nah besok kamu kalau besar jadi pendeta ya gitu. Padahal mamaku nggak ngerti pendeta itu apa, dan Iya, iya. eh, kita bukan dari keluarga Kristen. Mhm. Tapi itu ucapannya waktu aku kecil, mungkin 5 tahun, mungkin 4 tahun, itu ucapan yang pernah diucapkan. Jadi di situ aku mengerti Mhm. bahwa Tuhan lebih mengenal kita sebelum kita mengenal Dia. Loh, Tuhan yang lebih dulu mengenal yes. kita sebelum kita mengenal Dia. Tahun 2013 baru Mhm. itulah di perjalananku terus ditabiskan jadi pendeta tahun 2013 Mhm. gitu. Dan ya Oke. berjalan seperti biasa Mhm. aja, aku Mhm. ngikuti aja. Tapi Dan menarik ya, seperti yang di statement dari Pastor Yogi tadi bahwa Tuhan tuh berbicara kepada kita tuh kayak mirip-mirip kita karena memang ketika kita mengenal diri kita sendiri, pasti kita akan mengenal Allah karena memang kita kan di create itu serupa ya. Jadi seperti apa kita mengenal diri sendiri, kita juga mengenal suara Allah seperti itu gitu ya. Tuhan hmm, mentreatment kita seperti pribadi kita karena memang kita ada di gambar. Dan yang menarik lagi adalah em, bisa Tuhan memberikan pesan itu ke orang tua dan itu diingat kembali setelah kejadian. itu Well, bertahun puluhan tahun sebelumnya kan, waktu yes, kecil udah. iya kan? Aku Tapi yakin itu konsepnya, yang mm-mm, ngomong pasti Tuhan taruh di hati mamaku, mm-mm, bicara kayaknya bicaranya biasa gitu kan. ya Padahal ya kita betul. belum Kristen juga gitu. Mm-mm. Ya untung waktu itu mamaku nggak ngomong gitu, besok kamu jadi pencopet ya nanti. Mungkin sekarang aku jadi pencopet gitu kan. Iya, iya, Ternyata betul. dia bilang besok kamu jadi pendeta ya gitu. Yes, kalau diingat lagi kenapa bicara begitu, mungkin ditanya juga mama nggak Nggak tahu ngerti. ya. Ya cuma ngertinya ya Mm-mm, pendeta bisa pergi sana, pergi ke sini gitu. mm-mm, mm-mm. Gitu aja tanpa ngerti maknanya. Yes, yes. Tapi kalau lihat sekarang, oh ternyata kemarin dulu itu saya ngomong apa gitu tuh. Gak begitu Betul. nggak, sekarang ini baru tahu. Betul. Luar biasa pekerjaan Tuhan yang look-nya tuh so simple tapi ternyata itu yang Tuhan kerjakan ya. Well, berikutnya ini kalau di fase awal nih Pastor Yogi. Tapi by the way nggak ada pernah kayak nge-reject apa yang Tuhan bilang ya. Karena kayaknya kan oh Tuhan dengar ini langsung taat aja. Karena kan itu kan panggilan untuk serius nggak cuman terlibat pelayanan segala macam itu kan yang ada di kepalanya Pastor Yogi. Enggak lah nanti saya juga pelayanan sambil bekerja. Pernah ada planning begitu atau sudah langsung begitu tertarik untuk melayani youth gitu ya. Memang waktu itu seusia itu Nah, langsung ini memutuskan. Mm-mm. seingatku tuh nggak pernah ada reject-reject
sedrama itu tuh nggak pernah. Nggak. Ya untungnya kenapa? Karena Mm, mm, mungkin dulu aku masih terlalu bodoh ya. Terlalu mm, mm, bodohnya dalam arti memang tidak berpikir jauh. mhm. Tapi justru itu menolong, bahwa Yes, menolongnya yes. dalam arti akhirnya ya udah step by step jalanin aja. Kalau Mhm, dulu aku udah cukup pinter secara manusia, ya mungkin akhirnya mungkin ada reject-rejectnya itu, ada mhm, drama-dramanya. Tapi mhm, waktu itu sih enggak ya, karena aku memang masih terlalu bodoh itu ya. mhm. Nah, untung Tuhan mengarahkannya waktu aku masih bodoh secara manusia itu. Jadi ya enggak, sebetulnya enggak Wah. taat-taat banget ya, karena justru Mhm, aku merasa mau di luar mau apa, aku nggak pernah kuliah juga. Ya memang kalau lulusanku, sekolahku kan dulu dari Pika ya paling mhm. enggak. Nah kalau kerjaan pasti ada lah. Pasti ya, Pika bagus juga. Nah, ya waktu itu apalagi di tahun 2006 mau ke Surabaya, Jakarta pasti bisa. Mhm. Tapi ya waktu itu karena kepingin aja, dalam hati pengen, Ya. hatinya lagi melayani, ya udah melayani. Artinya memang nggak ada reject-rejectnya, karena Mhm, mungkin karena aku nggak ngerti. Yang mhm. penting jalanin aja gitu. Nggak terlalu Oke. mikir yang di depan nanti gimana gimana ya, karena aku juga dari keluarga miskin kan, karena papaku kan lagi punya utang Pak. Mhm, Jadi itu cukup membantu, yang dimana aku nggak expect apapun ya, awalnya mhm, itu nggak expect apapun, cuma lihat beberapa satu dua contoh pendeta yang mhm. cukup bisa menjadi teladan gitu ya, itu Ya. mungkin tolong. Yes. Sebetulnya Wah, nggak ini banyak hal. rohani-rohani banget juga gitu, kadang ya Mhm, juga masih duniawi ya. Kayak si kisahnya Daud kan, awalnya juga dia mau lawan Goliat karena salah satunya kan dapat rewardnya itu kan jadi mhm, jadi menantu raja, dapat mhm, istrinya anak raja, mungkin dia juga lihat itu. Tapi kan mhm. perlahan terus Tuhan proses ya, berarti Ya. semakin dimurnikan. Tapi awal-awalnya dulu juga nggak rohani-rohani banget ya, Mhm. dalam Stepnya proses ya. perjalanan aja ya. Yes, yes, yes. Jadi kayak meskipun sepertinya flat, tadi Mas Regi sempat bilang dalam kebodohan waktu itu, belum yang aduh gak banyak pilihan atau apa, nggak ngerti what we should to do, nggak ngerti ya. Ya, justru Tapi karena nggak banyak mm-mm, pilihan ya udah jalan aja. iya, iya, iya. Tapi waktu ngelewatinya ternyata juga ada, oh siapa tahu masih begitu kayak yang Daud. Tapi semakin ke sini semakin dimurnikan. Kita akan dengerin ini ya. Karena di Hmm. fase awal merespon panggilan itu ya. Tadi sempat bilang nggak ngerti masuk dengan income atau persembahan seperti apa gitu, Nggak persembahan tahu. kasih sejumlah berapapun nggak kepikir sama sekali. Ya udah dijalanin gitu ya, sempat Ya, mikirnya hanya dan seperti itu. mungkin waktu itu membantunya kan masih tinggal sama orang tua ya, jadi makan Iya, tuh masih nggak mikir lah, masih iya. bisa makan lah pasti, Mm-mm. nggak terlalu mikir apa pendapatan. Mhm. Ya, setelah berkeluarga baru mikir, wah ternyata pengeluaran sangat besar sekali. Iya, iya. Nah, Oke. tapi kan Tuhan nanti Mm-mm. kan mendidik ya caranya, Yes. dan berjalan dengan iman, terus juga ya ngatur keuangan. Mm-mm. Ya akhirnya ya dijalani aja step by step. Nah, ini boleh diceritain ya. Kalau saya tanyanya di fase awal, tapi fase awal begitu sangat mudah ya, karena di fase awal pasti merespon panggilan itu dengan lebih banyak apa namanya yang dirasain, excited atau bingung dan penuh tanda tanya. Kayaknya nggak ada ya, karena Ya tadi waktu itu sempat dibilang, kebetulan aku nggak ada. Mungkin aku tertolongnya karena masih pas single ya. Beda ya kalau udah masih nikah, single, harus ya. memilih itu lebih sulit ya. Karena harus Mm-mm, tanggung jawab ke istri sama anak kan, harus ngasih tanggung mm-mm, jawab kepala ya, keluarga ya kan. Waktu itu karena masih single dan masih cukup muda, mungkin di mhm, usia 11 ya, 20 tahun lah ya. Waktu itu 20 tahun persis, usia mhm. 20. Ya, jadi ya nggak terlalu banyak berpikir. Ya mungkin aku tertolong di situ. Yes. Maka momen terbaik perubahan seseorang tuh salah satunya memang di Mhm. usia remaja kan. Yes. Itu anak-anak plus remaja, karena di situ kan hatinya Betul. masih mudah dibentuk. Mhm, mhm, mhm. Kalau Benar. udah punya tanggungan memang beda. Pasti Iya, ngitung, pasti ngitung, pasti benar. berpikir. Yes, yes. Yes, keren. Setuju banget Gus Soleh ya. Kalau masih muda itu kemudian ketika kita ngelewatin kesulitan, kita diingatkannya pada waktu muda.
waktu itu kayak begitu kita tuh surrendernya tuh gampang banget gitu ya. Sangat percaya, oh begini ya. Tapi kalau udah ngelewatin juga akan jauh lebih mudah juga. Ya, Itu. Pastor Yogi, betul. waktu finally memutuskan untuk say yes pada callingnya Tuhan, ada hal yang paling berat nggak sih buat dilepas? Kayaknya nggak juga ya. Mungkin Enggak, ceritanya peristiwa, ya, peristiwa yang aja, paling berat didikan. dilepas Mm-mm. tidak ada karena tidak ada yang dilepas gitu. Karena nggak punya Yes, apa-apa. yes. Ya, ya, right. Gitu. Tapi ini yang Itu mungkin untung. momen atau peristiwa-peristiwa yang tadi sempat disebut sebagai didikan, semakin ke sini, semakin ke sini. Oh ya, pasti yang Mm, belajar itu adalah berprosesnya ya untuk ya setelah menjalani proses itu mm-mm. terus semakin belajar firman ya tentang anugerah Allah, Yes. tentang Injil Tuhan gitu Mm, artinya yang akhirnya dilepas itu adalah kebanggaan hidup. yeah. Terus perjalanan hidup kita tuh nggak bisa di-compare sama orang lain. Ya kalau aku ya mungkin sesama pendeta atau Mm, sesama pelayan Tuhan gitu ya. mhm, Yang itu sudah bisa ini, punya itu, punya ini. Nah dulu mhm, awal-awal tuh aku lebih 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 mudah untuk iri hati mungkin ya. Mungkin mhm, juga kadang kenapa yang itu lebih berhasil mhm, gitu. Tapi pelan-pelan, pelan-pelan, terus belajar pelan-pelan itu semakin bisa melepaskan ikatan itu. mhm, Artinya sekarang hidupnya lebih aman, terus mhm. lebih enteng, Ya, lalu tidak terlalu memikirkan pencapaian orang lain gitu, bahkan pencapaian diriku sendiri. Karena sekarang sudah lebih ngerti bahwa keberadaan kita kan di dalam Yesus Kristus itu yang telah menebus kehidupan kita. Jadi artinya setiap orang punya jalan hidup yang berbeda. yes. Ya Mas sekarang Yogi, lebih santai kalau aja. diingat nih, kalau ingat itu prosesnya pada usia berapa? Bukan usia, jangan usia. Pada saat sudah bertemu dengan pasangan dan sudah ada anak-anak begitu atau bagaimana? Belum dong. Belum Proses ya? apa yang ini tadi? Heeh, Oh belum. ya, sudah dong. Kan pasti Sudah itu ya, berjalan terus kan. berjalan terus ya. Maksudnya proses untuk melepaskan iri Yes, hati tadi betul. kan. Iya Terus, ya. Meskipun tidak terucap kadang kan ada ya. Tapi oh kalau ya Anda ada ya kan? manusia. Kan Yes. manusia punya itu. Mm-mm. Kalau Gunung Samli mengenal beliau kan kerasa. Kebetulan saya Kerasa apa? tidak sok kenal sok dekat. Tahu bagaimana kemurnian cie. Oh itu ada yang aku sembunyikan cuma kamu nggak tahu. Asik. Cuma Nggak pinter tahu. pencitraan aja sebenarnya. Tapi ini apa namanya? Cerita ini saya percaya menginspirasi Good News Family semua ya. Kita kan mudah untuk melepas berserah itu karena ada sesuatu. Tapi ternyata kalau untuk confirm atau apa namanya mengakui bahwa kita dulu pernah ada di posisi ini loh. Kayak yang already envy gitu ya. Nggak kelihatan sih gitu ya. Envy itu kayaknya biasa aja. Tapi ternyata itu juga kayak ngeracunin kita. Karena kita jadi aduh kok gini ya, kan gitu kan, Pastor ya, prosesnya kan Ya, begitu. Mm-mm, mm-mm, betul. Itu pasti ada. Kan kita ini kan manusia berdosa. mm-mm, Nah, ya, setelah percaya kepada Yesus kan itu sisa-sisa akibat dosa itu masih ada. Jadi mm-mm, inti core-nya dari dosa itu kan self justification ya. Kalau mhm, perlu kita melindungi diri kita, pembenaran diri kalau perlu dengan menyalahkan orang lain, kalau perlu dengan merendahkan orang lain. Itu kan sebetulnya core dari dosa itu sendiri dalam hati manusia. Yang sekalipun kita udah percaya Yesus itu kadang hati itu masih ada. Nah, kita perlu terus memurnikan diri dan hati ya, mhm, sehingga efek akibat dari dosa itu bisa diubah, dipulihkan sama Tuhan. mhm, mhm, Nah, kita ya karena self justification itu pada akhirnya kita berusaha dari diri kita untuk menjadi tampak lebih baik dari orang lain. mhm. Akhirnya itu yang kita kejar.
Ya. pencapaian-pencapaian. Mungkin wujud luarnya itu bagus ya, prestasi, Mhm. Ya, kadang-kadang lewat bahkan pelayanan sekalipun. right. Wujudnya Setuju. kadang bungkusnya bungkus pelayanan, tapi Iya, kalau hatinya itu belum dipulihkan benar-benar, malah lebih jahat dari orang yang nggak pelayanan. iya. Karena masih ada unsur-unsur dosa tadi yang kita Mhm. belum mau membuka hati untuk dipulihkan. Tapi Iya, kalau kita pelan-pelan mau coba memberikan ruang buat Tuhan iya. untuk dikoreksi ya, itu nanti pelan-pelan bisa diubah. Sehingga justru yang paling bahaya itu kita di dalam pelayanan seperti ini, Iya, karena bungkus luarnya itu kayaknya bagus banget. betul. Tapi kalau hatinya itu belum diubah, berbahaya sekali. Lalu akan jadi bisa sangat manipulatif. Ya. Mudah sekali pendeta memanipulasi jemaat, itu mudah Mhm. sekali. Setuju. Jadi Saya itu senang sekali berdiskusi dengan beliau dengan hal-hal ini yang deep-deep. Karena iya. memang jarang sih kayak ketemu klik gitu. Betul sekali. Hmm, Beruntungnya, tapi ada juga yang bilang celakanya, Tuhan tuh ngelihatnya hati ya, Pastor Yogi ya. betul. Jadi kita mau bungkus dengan seindah seapapun tuh, please deh kita kayak back to the heart gitu ya. Balik lagi ke hati. Dan apa ya, emang yang Ya, penting ya pemulihan contoh, hati. ini contoh ya Yes, dalam yes. konteks pelayanan nih. Ini di Heeh. saya kan dari awal saya pelayanannya banyak di anak muda. Mm-mm. Em, Biasanya di gereja-gereja secara umum Mm-mm. itu anak muda ini ditarik kemana-mana, suruh pelayanan ke anak, Mhm. suruh bantu yang senior, nanti nggak mau dikira nggak peduli. Mhm. Tapi pernah ada di titik di mana kita merasa bahwa kita cuma diambil tenaganya gitu kan, terus Mhm. nanti kita harus berusaha sendiri gitu, nggak ada yang mendampingi gitu. Contohnya itu. Nah terus di anak muda juga kalau dilihat secara ekonomisnya itu kan nggak ada keuntungan profitable-nya dari mana, Mhm. ya kan? Mhm. Kan rata-rata belum punya duit banyak, itu Ya. masih nakal-nakalnya itu. Masalahnya banyak, masalah pacaran, Mhm. sekolah, kerja, mental health, macam-macam. Mhm. Tapi secara ekonomisnya rata-rata di gereja-gereja kan di pelayanan anak muda itu nggak Mhm. profitable. Ya. Gitu. Jadi sering disalah mengerti, terus lagi-lagi di usia masih muda itu ya, tahu sendiri kan kita semua Mhm. pernah muda, emosi masih tinggi-tingginya, idealisme masih Mhm. tinggi-tingginya. Nah, ketemu nanti sama teman-teman di gereja, sama yang senior Ya. begitu. Nah, itulah dinamikanya gitu. Ya. Nah, disitulah kita terus belajar, terutama aku juga akhirnya belajar banyak belajar untuk belajar. Ya itulah namanya hidup bersama ya di gereja Mhm. pun kayak di keluarga kayak di rumah kan Ya. sebetulnya. Betul. Itu kan dinamika yang tidak bisa terhindarkan. Ada tension-tension yang harus kita lewati. Tapi semua itu kalau kita berespon baik dan benar itu makin mendewasakan hati kita dan Mhm. karakter kita. Mhm. Justru di mana kita kadang harus belajar ngerti yang lebih tua gitu. Harusnya kan sing Mhm. tua harusnya sing ngerti sing nom. Itu contoh. Ya memang Ya. kita bisa aja kita yang salah, betul Ya. semua manusia. Nah, itu tapi dinamika yang kita lewati. Dan fakta-fakta itu belum dulu pernah lewati fase ya harus ketegangan itu terjadi sama pelayanan anak sama yang lebih tua, jadi Mhm. kita di tengah-tengah yaitu semua kita lewati itu secara komunitas ya, secara Ya. komunal itu sangat dibentuk dari situ. Mhm. Secara pribadi ya Mhm. tadi, tapi untungnya sekali lagi ya mungkin aku beruntungnya secara personality bukan tipe orang yang ambisius, jadi Ya. masih bisa ngeflow aja lah Mhm. gitu ya. Mengelolanya enggak hardly gitu ya. Enggak terlalu susah gitu ya. Mengelolanya oke lah. Tapi memprosesnya ini, mengelola dan memproses ya. Em, apa ya? Ada Hmm, nggak sih kadang di situasi tertentu ngomongin tension tadi ya? Pasti kan masih banyak emosi yang berlapis gitu. Di titik pasti. tertentu terus keinget lagi gitu mengelolanya jauh lebih mudah atau oh udah itu sudah di belakang begitu atau bagaimana nih Pastor? Ya, aku kira itu tetap sebuah cycle yang bisa Mm-mm. berulang ya. Tinggal Mm-mm. Mm-mm. bagaimana kita bergantung sama Tuhan untuk bisa Yes. mengelola, bukan menghilangkan, tapi mengelola ya. Misalkan
rasa-rasa yang orang bilang sebuah emosi negatif ya. Mm-mm. Itu kan hanya istilah, sebetulnya nggak ada emosi negatif. Manusia itu Oke. terdiri dari perasaan, punya perasaan juga, Mm-mm. kadang sedih, kadang senang, kadang Mhm. takut, kadang berani, Ya, ya kan? Itu kan bagian dalam yes. diri manusia. Nah, tinggal kalau itu muncul, bagaimana kita bisa mengelola itu, terus direnungkan lagi firman-Nya, terus mengizinkan Tuhan memproses, lalu ambil ambil respon yang baik dan benar seperti yang Tuhan mau. Nah, itu mengubahkan kita. Nah, lewat Mhm. peristiwa-peristiwa itu makin ngerti. Terus dalam perjalanannya mungkin salah satu yang berdampak kan di tahun 2005 itu waktu aku sakit Mhm. asam lambung, itulah salah Ya. satu proses perubahan juga. Di Mhm. situ makin mengenal tentang anugerah dan kemurahan Allah gitu. Yes. Nah, jadi waktu asam lambung itu Mhm. setelah proses berobat ya kira-kira 3 sampai 6 bulan itu Awalnya gimana tuh Pastor Yogi? ya karena nggak Pas-pas. jaga pola makan. Oke. Pola makannya waktu itu sok-sokan diet tapi salah, tapi tiap hari minum kopi kan. Mhm. Jadi itu nyerang itu kira-kira 1,5 tahun, akhirnya berdampak, terus mulai nggak enak rasa perut ya karena asam lambung itu, terus berubah kira itu persis di 2020 akhir 2019 sebelum Mhm. COVID lah itu. Ya. Nah terus disitulah ngalami sakit itu, dan itu ngalami kecemasan, takut kambuh kalau malam mau tidur itu bisa panik attack gitu, bisa Mhm. khawatir karena nanti kalau kambuh gimana, ya padahal nggak pernah kambuh. Mhm. Terus kalau dengar-dengar berita pas COVID ada yang Ya. meninggal, terus ada pendeta yang meninggal, itu bisa mual itu perutnya karena Mhm. kepikiran. Nah tapi disitulah aku mendapatkan rema dan belajar tentang banyak hal tentang kesembuhan dan kesehatan yang Tuhan kasih. Waktu itu rema yang aku dapat adalah di Keluaran 13, Tuhan yang berperang bagimu. Mhm. Waktu itu seperti sebuah ada pengertian bahwa oh, bukan tentang bagaimana aku menjaga hidupku, Ya. tapi Tuhan yang sanggup menjaga kehidupanku. Mungkin aku berpikir mungkin aku salah makan, mungkin kadang aku Ya. salah minum obat, bahkan Mhm. jamnya nggak pas atau gimana. Tapi Tuhan itu sanggup untuk menjaga kita, meskipun kadang kita juga berbuat apa yang salah, tapi Mhm. dia menembus kita. Nah dari situ pelan-pelan belajar tentang fokusnya berubah jadi kemampuan diri kepada Tuhan. Pusat hidup kita Tuhan. Bukan apa yang aku bisa, tapi apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupku. Nah, disitulah secara perlahan sampai hari ini selama hampir 6 tahun belajar tentang anugerah Tuhan. Nah, itu yang sangat mengubahkan hatiku. Mhm. Itu yang lebih untuk bisa lebih menerima, kemudian berharap sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Yes. Dan itu pertolongan, semakin aku percayakan kemurahan Allah ya, di dalam hidupku. Bukan karena aku baik ya, tapi Ya. karena kebaikan Tuhan itu semakin mengubahkan aku ternyata. Kemurahan demi kemurahan itu terjadi. Yang aku alami sampai mungkin 5-6 tahun terakhir ini. Yes. Got Tentang, it. jadi fokusnya ada di Tuhan sendiri sebetulnya. Dia yang mencari kita, Ya. dia tidak meninggalkan kita, Yes. dan keberadaan kita sebagai orang yang dibenarkan di dalam Kristus itu benar-benar mengubahkan. Mau cara kita berdoa pun berubah. Ya. Kalau dulunya ragu-ragu, ya karena melihat ke ini kan, ke dosa kita sendiri kan, kita Ya. semua pernah berdosa pasti. Mhm. Nah, cara iblis untuk mendakwa kita kan pasti diingatkan akan dosa Ya. masa lalu. Betul. Itu mengintimidasi, mendakwa, menjatuhkan. Tetapi eh, dakwaan itu hanya bisa dikalahkan oleh kesaksian darah anak domba. Saat Yes. kita percaya kita ditebus oleh darah Yesus, kita dibenarkan oleh anugerah Allah. Mhm. Ya. Nah, makin terima anugerah itu yang semakin memampukan aku Ya. untuk bisa melayani, bisa Mhm. berbagi itu lewat pengertian-pengertian itu. Yes, Nah, justru seperti lewat yang sakit itu tentang mhm. justru melewati masa yang sulit, tapi Tuhan Sakit. bisa memulihkan. Yes. Saya dapat banyak ya. Ya, Jadi, mmm
Tuhan berperang ganti kita, memang semuanya tentang Tuhan. Balik lagi bahwa enggak. Tapi yang paling keren yang saya tahu, Tuhan tuh tetap memperhitungkan kehidupan kita ternyata ya. Jadi seperti apa tujuan kita melayani Tuhan waktu muda gitu ya, Pastor Yogi. Dan kesalahan-kesalahan yang kita buat, yang kita pikir itu adalah kesalahan kita, ya tidak menjaga makan dan sebagainya. Ternyata bukan tentang itu. Memang Tuhan jaga hidup kita, yang berperang ganti kita gitu ya, Pastor ya. Ya, ya buat Ini, kita belajar pasti mendewasakan, yes. pasti Mm-mm. mendewasakan, Ya, pasti tetap akhirnya aku mengubah pola makan. mm-mm. Ya, Tapi betul. hatinya lebih tenang ya, dalam arti itu Mm-mm. pun berproses ya. Sudah tahu Ya, firman pun itu terus berproses. Kayak ya, hatinya itu harus betul. di diproses, harus sering merenungkan firman Mm-mm. itu sampai hatinya selaras itu kadang nggak langsung, butuh waktu, Ya, mungkin kecemasan, ketakutan nggak itu tahu. sangat jahat juga sih, Pastor ya. Itu tuh Oh iya. bisa mendorong iman kita. Saya juga pernah ada di posisi seperti itu, yang Hmm. rasanya tuh sangat takut, khawatir sampai seperti itu. Kemudian saya diingatkan juga waktu itu, kalau kamu takut itu berarti tidak beriman loh. Waduh, saya takut. Saya memilih tetap beriman kepada Tuhan dan apa? Dilewatin gitu ya, dan luar biasa. Itulah Tuhan langsung ambil alih segala ketakutan. Luar biasa. Ya, ya memang Well, yang di mm-mm, mm-mm, yang di selalu kita akan didorong oleh ketakutan kita atau mhm, kekhawatiran kita ya, bahwa kita kadang nggak melakukan apapun. Sebetulnya pada akhirnya cara iblis untuk menjatuhkan kita adalah kita berfokus atau berpusat ke diri kita sendiri. ya, Entah apapun bentuknya ya. Misalkan, oh kamu mm-mm, kamu kemarin belum berdoa kan, kamu belum baca kita, mm-mm, kamu belum menyelesaikan itu, kamu belum menyelesaikan ini. mhm, Nah itu selalu yang membuat kita takut. Jadi hidup berdasarkan performa pribadi ya, kita. Padahal di dalam Kristus kita hidup itu dari mula-mulanya ya, dari apa yang Yesus kerjakan. Jadi justru performanya Yesus kita terima, mhm, sehingga kita disebut sebagai orang benar oleh anugerah Allah. Kalau dulu karena dosa Adam yang pertama di Taman Eden, kita disebut sekarang sebagai orang berdosa. Tapi oleh kata satu orang di Taman Getsemani, kita sekarang menerima anugerah Allah disebut sebagai orang benar. mhm, Karena anugerah Allah, bukan karena perbuatan. ya, Nah, setelah menerima anugerah itu, baru perbuatan itu akan muncul sebagai buah kehidupan yes, dalam kehidupan kita. Nah, maka kita harus lebih banyak belajar tentang anugerah Allah dan ya, penebusannya. betul. Disitulah kita berpusat. Nah, sekarang kalau kita ngubah pusatnya ke Tuhan, itu akan Mhm, sangat berbeda sekali. Apa yang mhm, kita lakukan tuh sekarang bisa berkebalikan ya. Kalau dulu kita melayani supaya eksis terlihat eksis gitu, mhm, dapat ya, pengakuan. mhm, Harusnya sekarang kita sudah berubah, kita ya, melayani karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, tidak ya, cari apa-apa lagi. mhm, Gitu. Memberi yes, juga sama memberi karena supaya dapat sesuatu. Sekarang mhm, kita memberi karena sudah diberkati Tuhan. Nah, itu sangat mengubah. yes, Pengampunan juga sama. Kenapa kita mhm, sulit mengampuni? Karena kita belum percaya akan pengampunan Tuhan akan hidup kita. Kalau kita sadar, tahu, alami dosa kita banyak diampuni, ya pasti pengampunan itu mengalir juga dalam hidup kita. mhm, Karena kalau kita nggak, waktu melihat ya, aku aja ini yang kayak begini diampuni sama Tuhan, mhm, itu pasti orang akan belajar ngampuni sesamanya. mhm, Tapi kalau seseorang dia ngalami penghakimannya lebih banyak, melihat Tuhan itu sebagai hakim yang jahat gitu, pasti dia juga akan mudah menyalahkan orang lain, lebih sensitif gitu artinya. mhm, betul. Pada akhirnya ya kehidupan kita dengan sesama kan lebih Ya, tercermin dari apa yang kita terima dari Tuhan. Itu mudah setuju. sekali ciri-cirinya. Kalau kita pelit, ya berarti kita itu belum ngerasain kemurahan Tuhan. Ya, Kalau kita sulit mengampuni, oh berarti kita ini belum mengalami pengampunan Tuhan. ya, Oh, nah, kalau orang-orang yang sudah mengalami itu kayak Zakheus itu mhm, terima anugerah keselamatan,
itu langsung ngalir aja, uangnya langsung keluar itu 4 kali lipat, tak ganti akunku, ganti yang diam gitu kan, aku persembahkan uangku buat orang miskin karena dia udah disentuh oleh keselamatan itu dari Tuhan. Keren ya. Emang cara kita menerima anugerah itu berpengaruh besar bagaimana kita memberitakannya lewat hidup kita ya, Mas Ria. Ya, Betul, sangat mempengaruhi sekali, sangat berpengaruh. sangat berpengaruh. Mhm. Kalau kita merasa semua yang kita dapat ini karena usaha kita, Mhm. biasanya kita cenderung lebih pelit sih. Ya, Ya, ini kan aku, ini aku iya. ya, ini Pelit dalam aku segala hal ya. Tadi dalam memberi, segala. mengampuni, mengasihi, kayak yang dalam semuanya di titik-titik ya yang distrukturkan Tuhan tuh ya kita pelit aja untuk mengalirkan sesuatu. Betul. Tapi kalau kita melihat hidupku ini anugerah, ya kita Ya, gampang aja berbagi, wong dapatnya gampang ya, yes. keluarnya gampang juga. Nanti ya Tuhan Mm-mm. kasih lagi. Ya, sesimpel itu Gun Somi sebenarnya kita apa namanya menjalani kehidupan, tapi banyak yang bikin ribet kita sendiri rupanya ya. Jadi ribet sendiri. Iya, ribet sendiri. Betul Oke, sekali. got it. Pak Yogi, saya selalu tanya ini definisi kebaikan Tuhan menurut Pak Yogi. Iya, kebaikan Tuhan kita definisinya ambil dari Alkitab aja ya kan. Mhm. Dia telah membuktikan kasih dan cintanya dengan memberikan anaknya yang tunggal ketika kita masih berdosa. Yes. Yaitu bukti kasih Allah, Ya. kebaikan Allah kan dia memberikan Yesus Kristus. Jadi Bapak itu kan kalau seseorang mencintai pasti kan pengen memberi. Ya. Nah, Bapak itu memberi yang terbaik yang dia punya. Dan ternyata yang terbaik yang Bapak punya itu adalah anaknya sendiri. Mhm. Bukan emas, bukan perak, bukan permata. Dia cari mungkin yang di surga itu adanya apa ya? Mau tak kasihkan ke manusia. Ternyata yang terbaik itu putranya yang tunggal. Ya. Nah, itu definisi kasih Allah. Dia mati buat kita. Yes. Dan saat kita menerimanya, ya hidup kita diubahkan oleh kasih Allah itu. Right. Itu kebaikan Tuhan. Yes. Gun Somni kalau Anda masih bisa, bukan masih bisa, Anda kayak auto melt denger kayak gini ya, bisa dipastikan Anda memahami anugerah Tuhan dengan begitu baik. Ya, karena memang seindah itu cintanya Tuhan bagi kita, ya, menebus kita, mengasihi kita, bahkan waktu kita masih mbuh gitu, ya, masih berdosa, masih yang tidak Ya, terpahami sama sekali, nggak pantas gitu ya. ya, ya Oke. memang Hmm. itu menjadi dasar ya. Tapi kadang manusia bisa salah mengerti sama Tuhan karena Hmm. definisinya bisa berbeda. Kita Iya, anggap kebaikan Tuhan itu ya kalau aku dapat uang iya. banyak gitu. Tapi Tuhan bilang kalau yang terbaik aja dia berikan, apalagi yang lain. Jadi Hmm. uang, berkat kesehatan, pekerjaan, apalagi pasangan hidup, keluarga itu berkat yang lebih kecil dari berkat yang terbaik. Tuhan Yesus sudah diberikan. Yang lain mengikuti pasti. Tapi Hmm. karena kita sudah jatuh dalam dosa sehingga sudut pandang kita itu duniawi. Sehingga kita menganggap apa yang rohani itu nggak bisa. Nah, maka itu yang perlu disesuaikan. Hmm. Sehingga kita menganggap yang kebaikan Tuhan itu jadi sesuatu yang nggak baik. Itu kan sebetulnya kayak anak kecil ya. Hmm. Orang tua tahu yang terbaik buat anaknya. Anaknya pengennya gitu, mainan ini. Padahal ada mainan yang lebih baik gitu. Atau nanti kamu dapat yang lebih bagus. Tapi nggak bisa mah, nggak mau. Aku maunya sekarang. Hmm. Mainanku yang ini gitu. Padahal kalau kamu nunggu sebentar lagi dapat yang lebih bagus, nggak mau. Aku maunya ini. Ya itu karena itu membuktikan bahwa kita itu masih anak-anak. Hmm. Sehingga kadang definisi baiknya itu bisa beda. Hmm. Ya. Nah itu sama kita dengan Tuhan kan itu. Hmm. Kita kok Tuhan kasihnya ini. Nah itu yang terbaik itu dalam sudut pandang Tuhan. Hmm. Kalau buat kita ya mungkin kurang baik atau enggak baik. Karena kita belum, sudut pandangnya belum sama. Ya. Kalau ya hidup kita akhirnya berproses untuk punya sudut pandang yang sama dengan Tuhan. Hmm. Ya. Nah kita harus Prosesnya belajar lebih menyesuaikan. panjang ya.
untuk sinkron gitu, untuk pas gitu loh. Iya, iya. Ya, tergantung kacamatanya memang. Dan Iya. kacamatanya harus dari kacamata firman. Mhm. Kalau kita kacamata dunia pasti isinya ya tadi kekecewaan, eh, mungkin ketakutan. Mhm. Tuh, sekarang misalnya perang Iran Amerika, kacamata dunia, wah ini nanti krisis global, Mhm. kemudian makin susah, harga minyak mahal, itu kacamata dunia. Kalau Iya. kacamata Tuhan, ya lewat nanti dalam peperangan itu, dulu kamu akan mendengar berita perang, tapi jangan gelisah hatimu, karena Mhm. itu semua harus terjadi. Ya, ya. Itu sudah ada Ini ya di Alkitab. Cuman karena kita sering fokus pada situasi ya ikut panic attack, ikut macem-macem gitu ya. Padahal itu tadi disampaikan Pastor Yogi, saya aja baru ingat lagi kamu akan dengar berita perang tuh kan. Aduh, thank you banget jadi keinget. Semoga Gun Somni juga keinget ya bahwa ada di Alkitab loh. ada Dengar berita Matius tentang perang, 24 itu, kamu ya akan kan? mendengar Mm, berita tentang perang, yes, bangsa bangkit melawan bangsa. ya, Itu harus terjadi. Tapi dia kasih pesan di situ, jangan gelisah hatimu. ya, Artinya ya Tuhan pasti pelihara sampai yes. kedatangannya. Terutama buat kita gereja Tuhan Mhm. pasti terpelihara, Amin. pasti dijaga. Ya, Ya, yang penting kita fokus melakukan tugas kita. Karena ya. itu pasti terjadi, Mhm. pasti terjadi perang, gempa bumi. Tapi kita bisa berdoa, Tuhan bisa memakai situasi ini untuk menggenapkan rencananya. Yes. Jadi tergantung kacamatanya. Mhm. Kacamatanya mau pakai kacamata apa. Mhm. Mungkin sekarang kita lagi berdoa dan belum dikabulkan permintaan kita atau doa kita. Nah, tergantung kacamatanya. Mhm. Ada kacamatanya kalau dunia ya, wah Tuhan gak sayang sama aku gitu. Tapi kacamata yang sebaliknya, ya dalam situasi ini kita bisa belajar untuk menumbuhkan kesabaran, Mhm. bukan menyelaraskan hati dengan Tuhan. Mhm. Berarti kan iman kita bertumbuh. Ya. Kayak Abraham kan menanti 25 tahun. Mhm. Kalau di tengah-tengahnya Abraham bilang kok lama banget ya, ya kita bisa kecewa. Tapi kalau kacamatanya dari Tuhan, pola pikirnya bisa dibalik. Jadi Abraham makin bertumbuh, imannya makin bertumbuh, Ya. imannya makin kuat. Gitu. Buat kita Yes. juga sama. Oke. Pastor Yogi, ada nggak sih doa-doa spesifik yang selalu Pastor Yogi nyatakan ke Tuhan sejak awal menerima panggilan itu, ya meskipun perjalanannya cukup smooth ya, sampai dengan saat ini? Ya sebetulnya doanya lebih menyesuaikan dengan situasi yang dialami pada waktu itu ya. Kalau doa Mhm. doa yang sama terus kayaknya sih nggak ada ya Mhm. sejauh ini. Karena pengertiannya berubah jadi doanya malah berubah. Oke, Gitu. yes. Mhm. Ya kalau dulu lebih ke misalnya kalau minta kadang yakin kadang nggak yakin. Sekarang Mhm. kalau tahu itu kehendak Tuhan ya doanya bisa lebih dengan percaya. Ya, Nah soal dikabulkan atau tidak itu kan haknya Tuhan. yes. Tuh, tapi kalau aku percaya itu kehendak Tuhan, ya berdoanya lebih yakin dan bukan Mhm. cuma berdoa tapi mengucapkan perkataan iman ya Mhm. bahwa misalnya kalau sakit aku percaya aku sudah disembuhkan oleh piludara Yesus. Mhm. Ya kenapa percaya? Karena tertulis di dalam firman bahwa Ya. sehat dan sembuh itu kehendak Tuhan. Pasti dia ingin kita dalam keadaan yang baik. Mhm. Nah kalau aku percaya bahwa itu kehendak Tuhan ya doanya lebih percaya. Gitu. Maksudnya Mhm. lebih yakin dengan keberanian juga di surat Ibrani. Dengan Yes. keberanian nanti masuk ke dalam tata kasih karunia Allah. Karena kita punya imam besar Yesus Kristus. Bukan karena diriku sendiri. Nah Mhm. isi doanya sebetulnya simpel-simpel aja. Mhm. Sesuai apa yang sedang dialami. Mhm. Kadang bahkan kita nggak tahu bagaimana kita harus berdoa kan Mhm. kata surat Roma. Maka Roh Kudus yang berdoa bagi kita. Jadi doa yang terbaik itu doa yang sesuai firman satu. Mhm. Doa yang dituntun Roh Kudus. Ya. Kadang kita perlu tanya Tuhan nih mau kemana. Begitu Tuhan menyatakan kehendaknya, Mhm. yaitu yang kita doakan. Yes.
Kayak doa Bapa kami kan Tuhan bilang karena Bapakmu tahu, maka berdoalah demikian. Bapakmu tahu apa yang kamu butuhkan, karena itu berdoalah demikian. Jadi karena kita tahu bahwa Tuhan itu tahu, kita harus berdoa. Jadi doa itu kan sebuah relasi. Yes. Untuk kita bergantung, kebergantungan yang konstan kepada Tuhan, kepada Bapak Sang Pemelihara kehidupan itu. Maka kadang-kadang ya doaku fleksibel aja. Ketika ngerti dan percaya, oh ini sesuai kehendak Tuhan, didoakan. Kalau pas pengen sesuatu, berdoa. Tapi seperti doanya Yesus kan, Taman Getsemani, kalau kehendakmu ya jadi kehendakmu, tapi yang mana ini kehendakmu? Kalau aku ya pengennya yang ini, tapi kehendakmu yang mana? Gitu. Iya. Nah, Belajar untuk kadang-kadang ya mencondongkan pada kehendak Allah itu butuh berlatih berarti, Pastor ya. pasti betul. Nah, setelah Sangat tahu, benar. doanya berubah jadi deklarasi iman. Nah ini. Saya aku sudah menerima Mm-mm. apa ya doa kita apa. Iya. Ya contoh ya, ini contoh praktikal. Yes. Kita masih punya hutangnya satu aja KPR rumah. Mhm. Nah, kalau aku doa tentang KPR rumah, aku doanya nggak minta Tuhan berkati aku dong gitu. Mhm. Doanya aku sudah diubah, aku percaya Engkau sudah menyediakan berkat supaya Yes. aku bisa melunasi hutang. Mhm. Karena Engkau yang menyediakan. Itu aja udah. Nah, entah kapan nggak ngerti. Sekarang udah Iya. jalan 10 tahun. Mhm. Aku sih berharapnya nggak sampai time limitnya selesai. Mhm. Tapi kalau bisa lunas lebih cepat. Mhm. Ya nanti sejauh mana berapa tahun ya nggak tahu. Tapi Iya. berdoanya begitu. Imannya ya, Pastor ya. Makanya Dengan begitu. iman karena yakin jadi deklarasi. Doanya Ya karena bukan lagi sudah tentang yakin. meminta. Yes. Ya kan kalau utang lunas kan ya kehendak Tuhan sih aku yakin. Yang hutangnya bukan Mm-mm. hutang konsumtif. Yes. Tuh. Nah kalau sakit juga sama. Kalau Mhm. sakit sih doanya enggak apa Tuhan sembuhin dong gitu enggak. Sekarang Tuhan aku percaya aku terima kesembuhan oleh Mhm. pilih darahmu Ya. aku sembuhkan. Itu doa pakai firman. Mhm. Kan tertulis bukan Mhm. mauku sendiri. Ya ditulis Ya. di Alkitab ya udah Mhm. tak pakai. Mhm. Doanya gitu. Apalagi yang dinyatakan Roh Kudus dalam hati kita itu jadi Mhm. rema, nah itu didoakan. Ya. Kalau buat pasangan, Pastor. Pasangan ya sama aja. Jadi fokusnya kita untuk pengen melayani Tuhan kan. Mhm. Aku Ya. percaya Engkau menyediakan pasangan yang sehati dan sevisi. Mhm. Aku percaya Engkau sudah menyediakan. Kecuali yang punya panggilan nggak menikah itu beda. Mhm. Kalau emang dia masih kepingin menikah ya bisa berdoa ya. Ingat ya Mhm. mungkin bisa dari kisah-kisahnya Abraham yang mencarikan pasangan lewat Eliezer hambanya ya. Mhm. Buat perjalananku berhasil. Mhm. Buat perjalananku berhasil Oh iya. bertemu dengan Heeh. seorang. Ya ya. Gitu. Kalau dapat Bujangnya tuh rema, pinter banget ya doanya juga ya. kalau dapat iya betul, dapat rema itu ya kita doain aja itu jadi doa. Mhm. Jadi inspirasi dari firman Tuhan juga. Yes. Tuh. Nanti Oke. ya doanya dengan iman. Nanti Tuhan Dengan iman. membantu. Betul. Jadi Caranya gimana nggak mhm. ngerti. Mhm. Mhm. Jadi bertumbuh sih doanya ya, tapi tetap harus bersandar sama Roh Kudus karena doa itu tentang satu hubungan yang konsisten. Betul ya? Tadi konstan ya, Pastor Regi ya. Wow, Tuh. closing statement nih pesan semangat Pastor Regi buat pendengar yang ya kita tahu banyak yang merasa jauh dari Tuhan atau sedang berjuang untuk merasakan kebaikan Tuhan. Padahal kita tahu sudah ready buat dinikmati, tapi kita tuh enggak yang itu gitu. Tidak yang itu. Kebaikan Tuhan tuh yang di kepala saya ini loh, kayak gitu kan banyak sekali. Mungkin salah satunya saya juga pernah seperti itu. Kebaikan Tuhan tuh baik kayak gini gitu ya. Tapi bersyukur sudah diubahkan. Tapi Pastor Yogi mungkin punya pesan buat Good News Family semua untuk bisa terinspirasi nih bagaimana kita mengadjust diri kita supaya bisa melihat kebaikan Tuhan. Pesan semangatnya. Ya, pesannya adalah ingatlah bahwa kita punya Bapak yang baik yang pasti memberikan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Mhm.
Jadi bahkan dia sudah membuktikan apa yang baik dari hidupnya, yaitu Yesus yang mati buat kita. Jadi percaya bahwa dia telah memberi yang terbaik buat kita. Nah kalau Yesus saja diberikan, apalagi yang lain. Yes. Kalau untuk penghidupan, pasti diberikan. Nah, tinggal kita minta tuntunannya aja. Itu pasti yang terbaik dia sediakan. Karena Yesus saja dia berikan, apalagi yang lain. Dan kita punya Bapa yang baik, itu yang menyediakan. Ya. Kalau bapakmu aja ada yang minta roti kan nggak dikasih ikan gitu kan. Itu bapak yang di dunia, apalagi bapakmu yang di surga. Dia akan memberi yang baik kepadamu. Yes. Baik, Pastor Yogi ada yang thank you nih ya. Thanks Kak Indi, Pastor Yogi sangat memberkati. Selalu ada yang respon begini nih jadi sukacita dan kekuatan buat saya secara pribadi ya. Ya. Well, Gunsoli itu tadi yang bisa kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu. Besar harapan kami ini belum jadi sesuatu yang menguatkan kita, mengingatkan kita, dan menjadi hal yang menginspirasi kita bagaimana kita harus menjalani hidup, memproses situasi dan perasaan kita. Dan saya Indi, Saya Yogi. untuk Good News FM, bisa listen for you at 94.9 Good News FM, Good News for the Family. God bless.